Memang ahli dalam bidang masak memasak, yaitu dimasak lokal. Ini terong teriyaki. Ada ayam, ada terong ya. Kelihatannya ini menarik, tapi saya tidak terlalu suka terong. Suka-suka, cuman tidak terlalu suka banget. Ya, jadi namanya suka tidak suka itu tidak bisa dipaksa kehendaknya. Nah, begitu juga kalian pun itu juga sama kan. Ada yang suka terong, ada juga yang enggak. Ya kan, kalau saya suka cuman tidak terlalu. Warnanya pasti ungu ya, ungu ini pasti terong, udah jelas lah ya, ini terong banget nih. Tuh, teriyaki ada-ada aja ya, ibu saya nama masakannya terong teriyaki ya. Tuh, apakah saya makan terong ini? Mungkin kalau untuk hari ini saya nggak makan karena saya kurang terlalu banget lah gitu ya. Itu kurang terlalu. Saya lebih doyan kalau sayur-sayur itu seperti sayur oyong, itu saya lebih suka oyong gitu ya, daripada yang model begini sih. Tapi ini enak sih kalau dilihat gitu ya. Kalau dilirik ini juga enak ya. Nah, ini kebetulan juga ada yang request mintanya yang seperti gini ya. Walaupun di sisi lain tidak terlalu banyak ya untuk di hari ini ya, paling hanya dari beberapa pesanan aja untuk hari ini ya. Ya dengan alasan ya libur karena ada urusan atau lagi kemana pergi nggak tahu lah gitu ya. Nah, memang ngomong itu harus tidak boleh secara dadakan, jadi harus ada sebelum 1 hari yang lalu, atau bisa paginya bilang. Nah, paginya bilang nanti maka tidak disiapin. Nah, tapi kalau ngomongnya misalnya di jam 10 pagi atau 9 pagi, itu sudah nggak bisa di cancel karena sudah disiapin. Tapi kalau pagi ada pembicaraan, itu jelas bisa di cancel. Atau dari 1 hari sebelumnya boleh. Misalnya gini contohnya, Bu atau Mbak gitu ya, hari ini nggak usah dikirim makanannya, saya pergi ada urusan, nanti kalau kirim dibilang lagi akan saya konfirmasi. Nah, di by call boleh atau by chat gitu juga boleh lah ya kan, contohnya begitulah. Nah, maka otomatis tidak akan dikirim. Nah, kalau secara dadakan di jam 10 sudah disiapin makanannya, tiba-tiba telepon, Bu, nggak usah dikirim makanannya, saya mau pergi. Pasti ibu saya bilang, wah, udah nggak bisa nih, sudah disiapin, harus dikirim Bu, karena saya udah disiapin. Nah, itu gimana tuh? Kalau ini kasus seperti kayak gini, itu harus tetap dikirim ya. Jadi tidak bisa tidak dikirim, harus, mestilah ya, mesti dikirim. Kecuali kalau ngomongnya di awal atau sebelum pemasakan, itu bisa nggak dikirim ya. Nah, makanya untuk ngomongan itu maksimal itu jam 9 pagi atau jam 10 itu sudah dianggap sudah tidak bisa digagalin. Paling lambat itu pagi, ngomongnya dari jam 6 atau sampai jam 8 pagi lah, sebelum balik dari pasar atau sesudah pulang dari pasar. Nah, itu bisa seperti itu ya. Tapi kalau udah disiapin, udah dimasak, tiba-tiba dibatalin, itu jelas udah nggak bisa sama sekali. Yang ada harus tetap dikirim. Nah, nanti pelanggan itu pasti bilang, iya gimana sih Bu, kok dikirim? Lah kan Ibu ngomongnya ini dadakan, jadi saya nggak bisa kalau cancel. Nanti siapa yang makan? Nah, itu kan. Nah, itu pertanyaannya, siapa yang makan? Masa saya yang makan, ibu saya? Nggak mungkin lah, pasti ya mereka yang makan ya kan. Makanya banyak di sini selalu pelanggan-pelanggan yang setia banget, setia terus ya, sampai saya mau mau jelang ke tempat lokasi yang berbeda. Nah, ya pertanyaan, lokasi yang berbeda. Nah, terus apakah mereka akan bisa mesen-mesen semua nih yang berbeda? Itu pasti bisa, pasti. Tapi kalau nggak berat di masalah ongkir ya, karena semakin jauh itu ongkir juga semakin bertarif ya kan. Semakin dekat ongkir semakin tarifnya semakin murah ya kan, atau semakin rendah. Dilihat dari
situnya aja udah ketahuan, ya kan? Nah, atau bisa juga kalau nggak mau pakai ongkir sama sekali, ambil aja sendiri ke tempat lokasi yang dituju, gitu ya. Karena kan ini nanti jauh nih, di Depok gitu ya, jauh banget ya tempat si A gitu. Wah sangat jauh nih. Istilahnya Depok itu jauh dari Jakarta, jauh dari Jakarta pusat, selatan, timur tuh jauh. Dekatnya mana Depok itu? Ya dekatnya ya seperti kayak Depok Margonda, Depok Pasar Minggu tuh deket tuh. Jadi jauh dari Jakarta Depok itu. Karena kan masuknya wilayah Jawa Barat ya Depok itu. Nah terus kalau ingin pesan seperti ini, ingin satu box doang atau ingin misalnya 5 box, apa diterima? Kemungkinan kalau untuk pelanggan setia itu diterima. Kalau pelanggan setia ya. Tapi kalau untuk pelanggan baru, kemungkinan akan direnung dulu, akan digodok dulu, diterima atau enggak. Itu belum tahu. Ya, belum tahu. Ada lagi nih, ayam asam manis. Wah, kalau saya, ikan itu, asam manis itu, ya kalau saya mendingan ikan asam manis daripada ayam asam manis ya. Kalau saya. Nah, karena saya tuh kenapa tidak doyan ayam asam manis? Karena saya lebih memilih ayam kalau dimasak misalnya seperti di teriyaki apa gitu. Nanti saya lebih suka. Gini saya suka, cuma kurang doyan. Nah, tapi ada juga pelanggan yang minta seperti ini, ya. Ada juga, ya. Selera itu tidak bisa disamakan. Ya, tidak bisa disamakan antara selera si Z lah, antara selera si V lah, si X, nggak bisa sama. Begitupun juga selera saya tidak bisa samakan seperti kalian. Itu tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa. Ya saya tidak terlalu senang doyan masak ibu saya ayam asam manis. Apa saya makan? Makan, cuma nggak terlalu yang gimana gitu untuk makannya gitu. Tetap makan, gitu ya. Saya nggak suka ini. Apa saya makan? Bisa makan, bisa enggak. Ya, suka-suka cuma tidak terlalu. Gitu ya. Nah, itulah namanya pilihan dalam hal makan dan memakan. Ya kan? Pilihan banget gitu kan. Jadi tidak mesti makan itu semuanya doyan. Ada juga yang tidak, ya. Ada juga yang tidak. Nah, tapi kalau nggak doyan ini apakah bisa kalau misalnya untuk belajar buat didoyanin? Bisa. Asal ada niat, kemauan untuk doyan makannya. Tapi secara pelan-pelan, dikunyah sedikit-sedikit, pelan-pelan. Nah, sama hal sepertinya kayak seperti saya makan daging. Nah, itu kan tadi saya nggak doyan sama sekali daging. Boro-boro daging saya nggak doyan. Bahkan saya sempat muntah kayak namanya makan daging. Waktu sebelum-sebelumnya. Habis itu saya trauma banget. Akhirnya saya nggak pernah makan daging lagi. Nggak pernah. Nah, kayak ikan apa tuh? Ikan tuna. Saya juga nggak doyan. Saya terus terang, saya nggak doyan ikan tuna. Kemarin saya sudah mencoba ikan tuna, tapi ternyata nggak doyan. Nah, tapi kalau saya ikan dori, malah doyan. Nah, itulah yang dibilang namanya selera. Nggak bisa dipaksa. Ya kan, menurut saya, yang paling saya makan tuh ikan tuna. Aduh, rasanya aneh, kayak gimana. Tapi kalau yang doyan enak. Nah, itulah nggak bisa dipaksa. Namanya selera tuh nggak bisa sama sekali dipaksa. Nggak bisa, ya kan? Tuh, selera kalian nggak bisa dipaksa. Selera saya juga nggak bisa dipaksa. Selera ibu saya, apalagi itu juga nggak bisa dipaksa. Bisa nggak nih kalau ini dipesan jadi menu box nasi misalnya sebanyak 50 box pakai nasi? Bisa. Misalnya mau menu 2 macam, ayam asam manis, mau terang teriyaki, itu bisa banget. Ya, sangat bisa. Ya kan, itu bisa. Yang terjawabnya bisa ya. Jadi memang bisa. Gitu ya. Ini kayak dilihat ini ayam teriyakinya biar potong kecil-kecilan gini, tapi ini nendang juga nih kayaknya makannya nih ya. Bukan potongan yang pelit. Kadang kalau penjual-penjual di Mandu ayam asam manis atau teriyaki kan potongnya kecil-kecil banget. Bahkan kayak nggak terasa buat dimakan. Ada seperti itu. Ada ya. Tapi kalau ini potongannya buat nggak terlalu kecil, enggak sih. Dibilang ya lumayan gede juga sih potongannya ini. Ya, sangat lumayan banget gedenya potongannya ini. Ya cuma ya itulah saya nggak terlalu doyan ini banget, jadi nggak mungkin saya paksa gitulah.
Ya kan, kayak ikan dori juga saya nggak doyan. Masa saya paksa tiba-tiba? Enggak lah, itu kan. Karena saya pertama itu saya belum pernah namanya makan ikan tuna ya. Bukan dori ya, salah. Saya belum pernah namanya makan ikan tuna. Kalau dori saya udah pernah makan, tapi saya suka. Nah, kalau dori itu enaknya diapain ikannya? Enaknya di asam manis. Di asam manis. Nah, ini kalau ayam asam manis juga ada. Ikan gurame juga ada asam manis. Itu enak tuh. Ikan gurame, ikan dori, di asam manis. Jadi kalau misalnya nih ada stok di kulkas gitu kan, di frozen, ada ikan gurame atau ikan dori, wah itu dimasak aja asam manis, dibumbuin yang enak, pak itu pasti enak tuh, ya kan, pasti enak. Apalagi kalau orang tersebut tangan dingin, wah udah jelas mantap mantul banget tuh enaknya, ya kan, belegit malah enaknya, gitu ya, belegit. Kayak ini juga sebenarnya enak, cuma sayangnya aja yang nggak doyan, nggak tahu kenapa lah, ya itulah, ya. Coba nanti saya pelan-pelan untuk coba untuk makan terong ini yang lebih banyak, ya. Tapi kalau orang tuh biasanya kalau makan terong itu katanya nikmat-nikmat aja, enak-enak aja, tapi bisa dibilang kayak kenyal-kenyal katanya. Ada yang bilang kenyal-kenyal, ada yang bilang seperti itu, ya kan. Ada yang bilang kayak seperti sayur oyong tapi kayak ada pahit-pahitnya. Kalau oyong itu memang ada pahit-pahitnya, memang lah ya, ada pahit-pahitnya pasti kalau minyak oyong. Tapi kalau ini ayamnya ini ditepungin dulu, tapi habis itu ditepungin pasti otomatis digoreng lah ya, digoreng. Nah habis itu minyaknya dibuang. Nah habis itu dibumbuin lah asam manis gitu, bumbunya asam manis. Ibu saya ini banyak karya masaknya, biarpun cuma masakan lokal, masakan luar emang nggak bisa. Tapi kalau ibu saya misalnya belajar nih masakan luar, saya yakin pasti bisa. Jadi dari pengalamannya aja udah jelas loh, kebayang-bayang 18 tahun, ya kan, 18 tahun artinya tuh udah lama. Nah artinya nanti tuh tinggal yang di tempat lokasi yang baru itu tinggal meneruskan saja, ya kan. Jadi meneruskan, udah nggak perlu untuk mulai dari yang start awal lagi, jadi tinggal dijalankan terus, itu aja. Karena tidak perlu mengulang lagi, nggak perlu ya, udah tinggal terus aja jalan terus gitu. Nah nanti sehingga sampai di titik puncaknya itu pelanggan datang sebanyak mungkin, ya kan. Nah kalau misalnya kita ada niat, kemauan keras, itu pasti akan sampai ke titik puncaknya itu keberhasilan. Itu pasti, mau aktivitasnya apapun, ya pasti. Contohnya sudah ada, seperti yang kemarin saya review itu Taman Solo. Itu contohnya. Tuh, perbandingannya antara yang kemarin, yang Ramangun itu. Yang saya bilang the best mana? Yang the best yang Cempaka Putih itu, bakso legendaris itu yang saya bilang the best. Nah itu. Nah karena pernyataan saya ini bilang apa adanya, yang sesuai gitu. Nggak ada saya di sini bohong-bohongin. Enggak lah, tapi nyata semua, ya kan, nyata gitu. Jadi nyata banget itu kan. Nah kita perjelas nih, kita lihat nih ya. Tuh, lihat tuh terong nih, benar-benar asli terong nih ya. Tuh, ibu saya tuh selalu aja idenya ada aja buat masak macam-macam ya. Ada juga masakan yang diulang, ada juga yang nggak diulang. Banyak deh ide ibu saya. Saya sendiri pun sampai salut pangling loh. Tadinya sebelumnya tidak bisa apa-apa masak, tidak bisa. Ini berkat dari temannya yang udah mengajarin. Tadinya ibu saya tuh nggak, males gitu loh, nggak ada bakat buat masak. Tapi semenjak ketemu temannya nongkrong di mana, terus tiba-tiba temannya bilang ikut ini aja, join masak sama saya, diajarin. Tahu malah bisa. Tahu ibu saya punya karya sendiri. Nih, ini apa pakai buku resep? Enggak, ini pakai buku resep. Tapi kalau misalnya ibu saya buku resep pun itu juga bisa, ya kan? Juga bisa. Ya sebenarnya ini kalau untuk masalah keluarga ini belum dibilang besar juga enggak lah. Hanya dibilang
lumayan, tapi ada aja yang selalu pesan yang bulk, ya pesan yang nasi box kue, box nasi, ada aja pokoknya. Ya dibilang besar, dibilang terlalu yang berkembang gimana itu ya mungkin ada, tapi tidak terlalu yang gimana gitu ya. Ya cukup lumayan lah, tapi pelanggannya terus berdatangan terus, nggak tahu entah dari mana dapat nomor kontak, nomor telepon. Saya juga nggak tahu entah dari mana ya. Mantap, luar biasa sekali ya. Topiknya akan banyak bervariasi, tidak mungkin hanya membahas tentang ngejim-ngejim aja, itu tidak mungkin ya. Tetap selalu mendukung saya di channel Cakra Utama Sokul dan di channel Cakra Utama ya, dengan cara di subscribe, jadi pengikut sebanyak mungkin ya tuh, dan nyalain lonceng hitam. Wow ya.